Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa The Boss, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan rezeki yang halal barokah. Dan tentunya saya doakan mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan untuk mendapatkan mobil impian yang Anda impikan. Pemirsa The Boss, channel kami ini lama sekali vakum karena ada beberapa alasan, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa saya isi kembali tentang otomotif ya. Ini mudah-mudahan channel Otobos bisa terus kembali memberikan sharing tentang dunia otomotif. Dan kali ini saya akan mencoba salah satu mobil legendaris, yakni Kijang Innova. Tapi ini Kijang Innova yang tahun lama atau keluaran pertama. Namun walaupun sudah tua, bagaimana impresi berkendara dan berada di dalam kabin Innova tua ini pemirsa Otobos. Yuk kita ikuti video selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke dalam kabin Innova bensin. Kebetulan ini tipe V. Namun dari sepintas, meskipun ini mobil tergolong tua atau sudah lebih dari 10 tahun, tapi kita lihat interiornya masih kategori elegan dan timeless ya. Artinya walaupun sekarang tapi masih terlihat mewah begitu. Ya, ini adalah layout dari Innova bensin, transmisi matic. Dan tentunya kita akan tes bagaimana berkendara Innova generasi pertama ini pemirsa Otobos. Inilah desain layout dari Innova bensin tipe V tahun 2000 pemirsa Otobos. Tahun 2005 maksud saya. Dan kita lihat dari kemudinya, sisi kemudinya ini masih terlihat elegan ya, walaupun sudah tua dengan setir palang 4. Oke pemirsa The Boss, ini saya sudah berjalan naik Kijang Innova tipe V bensin. First impression saya naik mobil Innova ini adalah rasa nyamannya itu ada pemirsa The Boss. Jadi tingkat kenyamannya itu kalau menurut saya itu kategori nyaman ya, dan juga kekedapan suara dan bantingannya itu elegan ya. Jadi ayunannya itu tergolong lembut begitu pemirsa Otobos. Walaupun ini mobil tua ya, walaupun ini mobil tua, tapi bantingan suspensinya masih kategori empuk. Jadi walaupun tua tapi masih kategori empuk. Mungkin bagi pemirsa Otobos yang memiliki Innova juga bisa komen di bawah bagaimana pengalamannya memiliki mobil Kijang Innova. Dan Kijang Innova ini yang saya gunakan ini adalah milik seorang dosen ya. Jadi ini mobil satu-satunya, makanya dinamakan di channelnya itu Jimat, siji di rumah. Artinya Pak dosen ini hanya memiliki satu kendaraan, tapi beliau masih merawat dengan setia mobil Innova ini dari tahun ke tahun, masih tetap setia, tidak mau ganti yang lainnya. Oke, dari sisi suspensi memang masih kategori nyaman ya, dibanding ketika saya mencoba mobil SUV lainnya yang sekelas seperti Pajero Lawas dan Fortuner Lawas. Masih nyamanan ini ya, mungkin karena beda tipe ya. Kalau ini kan tipe MPV ya pemirsa Otobos. Tapi dibanding dengan mobil-mobil seperti Avanza Xenia yang lama tentu ya jauh berbeda ya. Ini walaupun tua, pengeluaran pertama tahun 2005, dari segi kenyamanan dan kekedapan suara ini masih tergolong enak buat harian walaupun sudah tua. Oke pemirsa The Boss, karena ini mobil dengan CC 2000
berbahan bakar bensin, tentu jangan dibandingkan dengan mobil-mobil yang cc-nya 1500 atau 1300 ya. Kalau untuk konsumsi BBM tentu ini rata-rata adalah di bawah 10 km per liternya pemirsa Otobos, karena ini kategori mobil Innova tua atau golongan keluaran pertama. Tapi dari segi interior ini masih kategori apa ya? Ya kategori masih elegan lah walaupun sudah mobil tua. Ini pengaturan AC-nya auto ya pemirsa Otobos, walaupun mobil tua tahun 2005, tapi pengaturan AC-nya ada autonya, kemudian arah semburan kaki, kemudian ke dada dan lain sebagainya sudah ada. Jadi panel speedonya seperti ini, layoutnya, dan warnanya juga tidak hitam tapi antara beige dan grey ya pemirsa Otobos. Dan yang saya suka dari Innova tipe V ini adalah memandangnya itu terlihat elegan. Mungkin juga ada dibantu dengan panel-panel yang berbentuk kayu ini ya, bermotif kayu seperti ini, yang menambahkan keeleganan, yang menambah rasa elegannya mobil Innova ini pemirsa Otobos. Bantingannya nyaman pemirsa Otobos ya, nyaman sekali bantingannya dibanding mobil yang di depan saya itu ya. Tentu walaupun itu tahun muda, tapi dibanding dengan Innova tua ini tentu bantingannya, suspensinya masih empuk ini ya pemirsa Otobos. Oke, dari segi interior ya seperti Innova pada umumnya. Ini ada tempat penyimpanan kacamata seperti ini kondisinya. Ada lampunya di sini. Nah, ini lampu bacanya. Dan ini sun visornya polos, tidak ada apa-apa, tidak ada kacanya. Seperti ini pemirsa Otobos. Dan ini tombol-tombol pintunya hanya auto di bagian sopir, sedangkan yang lainnya tidak auto, tombol seperti biasa. Dan inilah layout dari bentuk dari sisi pintunya pemirsa Otobos. Ada panel woodnya seperti ini ya, yang menambah kesan elegan. Dan untuk cup holder di sini ada cup holder dan set pocketnya. Cup holdernya hanya satu lubang, sedangkan set pocketnya cukup panjang ya pemirsa Otobos. Inilah transmisi mobil yang saya gunakan adalah transmisi matic pemirsa Otobos. Ini pengaturan maticnya seperti ini, matic konvensional ya, seperti biasa. Matic konvensional itu P, reverse, neutral, kemudian D, dan ada L. Untuk handremnya masih tentu karena mobil tua ya, tetap menggunakan tongkat seperti ini ya, yang ditarik bunyi krek-krek gitu. Dan yang suka dari Innova tua ini adalah sudah dilengkapi penyimpanan yang terkadang juga bisa menjadi armrest pemirsa Otobos. Meskipun kalau menurut saya posisinya kurang tinggi armrestnya, tapi lumayan lah, paling tidak ini bisa mengistirahatkan tangan ketika agak lelah begitu pemirsa Otobos. Ini bentuk kisi-kisi AC-nya seperti ini pemirsa Otobos. Dan ruang penyimpanannya juga lega Innova itu ya, ada dua di atas sini, ruang penyimpannya di atas sini sama di bawah sini pemirsa Otobos. Intinya kategori mobil ini kategori nyaman ya pemirsa Otobos. Ada pengaturannya dan juga ada defogger juga. Jadi intinya di tahun 2005 awal kendaraan ini ada, mungkin ini kategori mobil yang mewah dan harganya cukup tinggi ya pemirsa Otobos. Di awal-awal adanya Kijang Innova ini pemirsa Otobos.
Oke, ini saya akan meluncur ke Tumpang pemirsa atau bos, kemudian dilanjut ke Surabaya. Tapi karena ini sore hari ya, sehingga nanti mungkin kalau malam tidak bisa mengambil video ya, mungkin sekarang ini saya ambil video. Ini masih macet Malang sekarang, kondisinya macet pemirsa atau bos. Tapi kalau saya pribadi lebih baik ada kemacetan di jalan daripada ekonominya yang macet. Coba kemarin waktu corona, ekonomi macet, jalannya sepi ya. Tapi kalau sekarang ekonominya berjalan atau ekonominya sudah mulai merangkak kembali, mulai tumbuh kembali, ya tentu jalannya juga macet. Jadi nggak apa-apa dengan adanya jalan macet, itu menandakan ekonomi terus berjalan pemirsa atau bos. Oke, karena ini saya sore hari mengemudinya dan di depan kampus Brawijaya. Mungkin karena ada orientasi mahasiswa baru ya, pas pulang ini macet sekali di Jalan Veteran. Tapi tidak apa-apa karena menggunakan mobil Innova walaupun tua, jadi rasa stresnya itu berkurang. Karena kesan kekedapan Innova ini yang menjadikan ketika di dalam kabin walaupun ada kemacetan tapi tidak terasa bising, sehingga masih terasa nyantai begitu di dalamnya. Ya, ini kondisi kemacetan di depan kampus Brawijaya karena ada masih orientasi ini pemirsa atau bos, mahasiswa baru ini mungkin ya, pulang. Ya, beginilah kondisi kota Malang pemirsa atau bos. Oke, di dalam kabin ini karena AC-nya kita pencet auto dan suhu 22 itu masih dingin ya. Ini saya masih kedinginan pemirsa atau bos. Padahal ini dengan blowernya, panelnya 1 dan suhunya 22. Ini kondisi auto ya pemirsa atau bos, tapi masih dingin. Oke, kita sudah keluar dari kemacetan. Tadi waktu macet saya tidak sempat memvideo ya, karena konsentrasi di jalan. Nanti kita akan coba bagaimana perjalanannya ke Surabaya naik mobil ini pemirsa atau bos. Ini kita akan ke Tumpang dulu. Selain kenyamanan yang saya rasakan saat mengendarai Innova tipe V bensin tahun 2005 ini, memang untuk setir ketika manuver agak sedikit berat ya. Kalau saya bandingkan loh dengan sejenis Avanza atau mobil-mobil yang terbaru ya. Nah, ini ketika saya belok, mungkin ya karena faktor usia juga ya, tapi masih kategori wajar lah. Nah, ini agak berat, setirnya itu agak berat. Jadi kalau untuk zigzag atau manuver begitu, ya itu memang agak berat dibanding ketika saya menggunakan mobil-mobil Avanza, Xenia, R3 dan lain sebagainya. Nah, ketika saya zigzagkan begini pemirsa, itu agak sedikit berat ya, setirnya seperti itu pemirsa atau bos. Ini saja mungkin minusnya dari mobil ini, salah satunya ya mungkin karena mobil tua ya, dan tidak cocok juga untuk manuver zigzag karena ini mobil nyaman, jadi digunakan untuk hal yang sewajarnya, santai, kalem, auranya itu enak kalau digunakan santai, kalem. Kalau saat tergesa-gesa mungkin ini tidak cocok digunakan bagi Anda yang suka zigzag, nyalip sana, nyalip kanan, nyalip kiri. Nah, ini yang masih belum cocok ya. Tapi kalau untuk digunakan kestabilan ya, santai gitu, ini enak sekali pemirsa atau bos. Innova tahun 2005 ini ya. Walaupun tahun 2005 istimewa lah saya katakan. Nah, ini bantingan setirnya, coba saya belok ya. Ini pas belok kanan memang agak sedikit berat ya setirnya ya. Mungkin Anda bisa komen yang
biasa memegang Innova lama atau generasi pertama. Nah begini Mas. Dan ini kilometernya asli ya, cukup tinggi juga ini kilometernya, sudah 200-an ribu ini pemirsa atau bos. Karena beliau Pak dosennya memang ini buat harian ya, terkadang buat luar kota, buat mudik beliau mingguan, buat ke kampus ya. Inilah Innova tahun 2005 tipe V bensin pemirsa atau bos. Nanti kita akan coba duduk di baris keduanya bagaimana ya. Oke pemirsa atau bos, itu tadi ketika saya sedang mengendari Innova bensin tahun 2005 ini ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, memang nyamannya itu oke, AC-nya dingin walaupun tahun 2005, dan pantulan suspensinya empuk. Ya hanya saja ini memang setirnya ini agak berat ya kalau saya bandingkan loh dengan mobil-mobil yang biasa saya tunggangin seperti Xenia Avanza, Mobilio R3 ya. Atau kita bandingkanlah dengan Avanza yang tahun yang sama, yang tua. Itu memang agak berat ya. Jadi kelihatan wibawanya gitu. Untuk merubah setir ke kanan ke kirinya, untuk manuver itu memang mobil ini tidak bisa seperti mobil-mobil kecil pada umumnya yang bisa kita zigzag dengan cepat. Tapi kalau ini butuh proses dan butuh waktu pemirsa auto bos. Kalau untuk kenyamanan, kemudian digunakan untuk waktu-waktu yang santai, tidak butuh tergesa-gesa, tentu ini sangat cocok sekali ya. Masih enak lah untuk keluarga keluar kota. Jadi begitu pemirsa auto bos, kalau kita mengendarai mobil ini nanti kita akan coba bagaimana duduk di baris belakangnya pemirsa auto bos. Oke, kita akan coba bagaimana duduk di baris ke belakang mobil Innova tahun 2005 ini ya. Itu kunci pemirsa. Oke, ini saya duduk di baris ke belakang. Kita nyalakan dulu lampunya. Mati. Oke, ini kita duduk di baris ke belakang ya. Untuk legroom pemirsa auto bos masih luas ya, karena tinggi saya hanya 166 cm. Jadi ini masih kategori luas. Dengan ini posisi mengemudi saya pemirsa auto bos. Kita duduk di baris ketiga, ini masih nyaman pemirsa auto bos. Intinya kalau Anda menginginkan mobil yang nyaman untuk keluarga tahun tua, ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda ketika Anda tidak mempertimbangkan konsumsi BBM ya pemirsa auto bos. Oke pemirsa auto bos, kita lanjut perjalanannya. Ini sudah mau adzan maghrib pemirsa auto bos. Oke pemirsa auto bos, kita istirahat sebentar karena ini sudah mau adzan maghrib ya. Kita akan melaksanakan sholat maghrib dulu. Ini kebetulan. Oke, jadi memang Innova ini kategori mobil yang lapang dan luas ya pemirsa auto bos. Apalagi untuk 3 orang masih muat lah. Dan di sini kita difasilitasi AC ya. Ya, kita difasilitasi AC, kemudian tentu tidak ada soket, hanya ada cup holder di sini pemirsa auto bos. Ini ada cup holder dan di samping juga ada cup holder ya. Nah ini di samping ada cup holder dan set pocket, masih kategori nyaman. Dan di sini sebenarnya itu ada armrest pemirsa auto bos. Tapi ini dibungkus ya, tidak apa-apa. Ini ada armrest. Oke, barusan saya isi Pertalite 200.000. Ini posisi jarumnya kurang 1 bar ya, kurang 1 bar full. Nanti kita akan cek bagaimana kalau setelah dari Surabaya balik lagi ke Malang, apakah posisi jarumnya habis berapa bar begitu.
atau berapa strip habisnya. Untuk transmisinya masih kategori semut ya, tidak tidak menghentak-hentak, walaupun kilometernya sudah di atas 200.000. Ya mungkin ini juga dirawat oleh pemiliknya, pemirsa. Ini kita setelah maghrib, pemirsa. Ini kondisi di jalan Sawu Jajar ya. Mungkin yang ada di Malang tahu ini Sawu Jajar, agak lengang sekali Sawu Jajar sekarang. Ya tadi sebelum kita isi bensin, posisi stripnya itu hanya satu ya, 200.000 naik 1, 2, 3, hanya naik 3 strip, pemirsa. Kalau di MID nya di sini memang tulisannya average-nya itu 8,8, tapi kan nggak tahu ini hidup apa enggak kan ya. Tapi paling tidak kita bisa menilai, kita bisa mencobalah bagaimana nanti untuk 200.000 itu apakah cukup ke Surabaya menggunakan Innova bensin tahun 2005. Saat kita tiba di jalur Malang Tumpang, disitulah kita bisa mengetes bagaimana suspensi Innova tahun 2005 ini. Ketika berada di jalan yang tidak rata, memang ada rasa goncangan, tapi itu tidak separah mobil-mobil MPV lainnya. Meskipun kena beberapa kali jeglongan, rasanya Innova ini masih memiliki rasa empuk yang khas, atau bisa dikatakan suspensinya memang kategori nyaman, pemirsa Autobos. Itu artinya meskipun Innova tua, tapi kalau untuk di medan perkotaan atau pedesaan, bahkan jalan tidak rata, jika membawa penumpang, mobil ini memang layak untuk dimiliki bagi Anda yang menginginkan mobil nyaman dan kedap suara, pemirsa Autobos. Maka kami tidak heran jika penjualan Innova pada waktu itu dan sekarang menjadi salah satu mobil incaran orang-orang Indonesia, terutama mobil yang bermesin diesel. Tapi bagi Anda yang ingin kenyamanan, meskipun dikaruniai mobil Innova bensin pun tidak masalah. Yang penting kita syukuri dan kita bisa menikmati kendaraan yang kita miliki, pemirsa Autobos. Rasa kenyamanan mobil Innova ini semakin terlihat ketika berada di ruas jalan tol. Apabila jalan tolnya rata ya, pemirsa Autobos, maka suspensi kenyamanan dan kestabilannya semakin terasa, pemirsa Autobos. Ini kami berada di ruas jalan tol Japanan menuju arah Surabaya, pemirsa Autobos. Dan nampaknya posisi jarum konsumsi BBM-nya sudah mulai turun 1 strip, pemirsa Autobos. Berbicara tentang konsumsi BBM Innova ini, pemirsa Autobos, kami penasaran kira-kira berapa liter habisnya konsumsi BBM Innova ini dari Malang Tumpang menuju Surabaya, kemudian balik lagi ke Tumpang dan pulang lagi ke Malang, pemirsa Autobos. Dan ini adalah kondisi jarum bensin ketika sebelum kami isi. Nampaknya itu hanya 1 strip saja. Kemudian setelah kami isi Pertalite, jarum indikator bensinnya menunjukkan hampir penuh, tinggal 1 jarum saja, pemirsa Autobos. Jalanan kota Malang nampak sepi karena kami pukul di Malang sekitar pukul 2 kurang, pemirsa Autobos. Dan tentunya kami akan isi kembali di pom bensin yang awal kita berangkat menuju ke Surabaya untuk mengisi kembali di SPBU yang sama, pemirsa Autobos. Ya, di jam digital mobil kami menunjukkan pukul 1:41, pemirsa Autobos. Larut malam sekali. Ini adalah indikator jarum bensin saat kami tiba di pom bensin, pemirsa Autobos. Nampaknya berbeda sedikit dari awal.
yakni lebih sedikit dari 1 strip. Sedangkan sebelum awal kita mengisi tadi nampaknya juga di bawah sedikit 1 strip. Ya, itulah sisa bensin yang kami bawa ketika sampai di Malang, pemirsa Autobos. Perjalanan dari Malang, Surabaya, kembali lagi ke Malang, pemirsa Autobos, dengan perjalanan total sekitar 205 km, pemirsa Autobos. Bagaimana menurut pemirsa Autobos semuanya? Apakah Innova ini kategori boros atau masih kategori wajar, pemirsa Autobos? Biar anda semua yang menilai, karena kami belum bisa mengetesnya dengan kondisi full tank to full tank. Demikianlah pemirsa Autobos review singkat kami tentang salah satu unit mobil Innova tahun 2005 tipe V bermesin bensin, pemirsa Autobos. Ini adalah mobil milik dosen saya, pemirsa Autobos. Semoga anda semua bisa mendapatkan kemudahan untuk memiliki mobil yang anda idam-idamkan, pemirsa Autobos. Terima kasih. Jangan lupa sholat, pemirsa Autobos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.